Seorang caleg wanita di Kabupaten Sampang mengamuk saat penghitungan suara di tingkat kecamatan. Wanita ini merasa dicurangi karena suaranya nol, bahkan di tempat ia dan keluarganya mencoblos. Alasannya apa kok bisa kosong? Iya. Jangan karena Anda terima Video amatir merekam aksi caleg wanita di Kabupaten Sampang yang melakukan protes keras saat penghitungan suara di tingkat kecamatan di Gedung Bulog, Banyuates, Kabupaten Sampang, Jawa Timur. Caleg bernama Ayu Ratna Amelia dari Dapil 3 tersebut mengamuk lantaran suara C1-nya tidak ada suara sama sekali alias kosong. Bahkan di beberapa TPS yang sudah diyakini memiliki suara. Salah satunya di TPS tempat Ayu dan keluarganya mencoblos, seluruh suaranya nol. Ayu yang mengetahui videonya viral di media sosial mengaku secara sadar menyebarkan fakta agar masyarakat mengetahui dugaan kecurangan pemilu yang menimpa dirinya. Waktu itu nggak boleh masuk, katanya yang masuk itu harus berdasarkan mandat. Sedangkan Ayu kan caleg, jadi biasanya kan di mana-mana caleg itu kan punya hak. Kenapa harus pakai mandat kalau calegnya sendiri pengen menyaksikan, begitu loh Mas. Jadi memang kayaknya itu sudah diatur untuk Ayu itu tidak boleh masuk ke dalam situ. Oke lah, di desa lain punyanya Ayu hilang, Ayu tidak masalah. Tapi yang Ayu permasalahkan itu karena memang Ayu itu melakukan pencoblosan di TPS Ayu sendiri, TPS 6, dan ternyata keluarga ini, keluarga inti. Kan tidak mungkin kalau keluarganya Ayu sampai mencoblos orang lain. Sementara itu, Ketua PPK Kecamatan Banyuates tak menampik adanya aksi protes tersebut. Sanding data dulu antara pengawas TPS, dalam hal ini yang hadir ke sini kan Panwascam. Kita sanding data, kemudian kalau memang masih dirasa kurang pas ya kita sarankan untuk melapor ke Panwascam yang berkaitan dengan pelanggaran pemilunya, seperti itu. Hingga kini pihak PPK masih melakukan pengecekan dan pencocokan data. Apabila tindakan PPK masih kurang puas, pihak calon bisa melapor ke Panwascam terkait pelanggaran pemilu atau bisa melapor ke Panwaslu Sampang. Dari Sampang, Jawa Timur, Fatur Rahman, iNews melaporkan. Kericuhan terjadi saat rekapitulasi penghitungan surat suara di Gedung Balai Rakyat Kayuringin, Kota Bekasi, Jawa Barat. Peristiwa ini terjadi setelah ratusan relawan dari sejumlah partai ditolak oleh sejumlah saksi saat hendak meminta membuka formulir C1 Plano. Ratusan relawan caleg dari sejumlah partai terlibat kericuhan dengan sejumlah saksi saat rekapitulasi penghitungan surat suara di Gedung Balai Rakyat, Kelurahan Kayuringin, Kecamatan Bekasi Selatan, Kota Bekasi, Jawa Barat. Kericuhan ini terjadi di saat para relawan caleg dari partai ini hendak memaksa masuk ke dalam gedung lokasi penghitungan rekapitulasi tingkat kecamatan, serta mendesak agar panitia pemilihan kecamatan bisa membuka formulir C1 Plano kepada publik. Namun permintaan ditolak oleh sejumlah saksi partai. Dasar penolakannya kan ditanya bagaimana pendapat dari saksi-saksi. Cuma kan bagi saksi kan bisa aja, cuma pengen gampangnya aja Bang. Kalau kita kan juga, saya kontestan, saya punya hak. Saya harus tahu dong suara saya berapa. Ya. Gitu. Karena kan saya pikir begini, ini ada lembaga negara yang memang diperintahkan untuk menghitung rekapitulasi suara caleg. Proses rekapitulasi penghitungan surat suara di tingkat Kecamatan Bekasi Selatan, Kota Bekasi akhirnya ditunda dan dilanjutkan kembali di hari berikutnya. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Komisi Pemilihan Umum Labuan Batu Utara menggelar pemungutan suara ulang di 2 TPS yang terletak di 2 kecamatan berbeda. PSU digelar karena adanya temuan dari Bawaslu yang mendapati sejumlah pemilih tidak terdaftar di DPT, termasuk salah satu camat beserta keluarganya. Pemilihan suara ulang digelar di 2 TPS, yakni TPS 53 Desa Aekorsik, Kecamatan Aekuo, serta TPS 11 Desa Teluk Pulai Dalam, Kecamatan Kualu Hilir, Labuan Batu Utara, Sumatera Utara.
Menurut kajian Bawaslu, 2 TPS tersebut terdapat pemilih yang tidak semestinya bisa menyalurkan hak pilihnya, sehingga harus dilakukan pemilihan suara ulang. Salah satunya adalah keluarga seorang camat di Labura dan keluarganya. TPS tersebut ada, menurut kajian Bawaslu, ada pemilih yang memang tidak semestinya bisa menyalurkan hak pilihnya di TPS tersebut, sehingga hasil rekomendasi itu menyebutkan untuk melakukan pemungutan suara ulang di 2 TPS tersebut. Betul Bang, maksudnya yang salah memilih itu salah satu perangkat kecamatan? Ya, kita tidak bisa tutupi, itu sudah kabar itu sudah bergerak di masyarakat. Jumlah DPT TPS 53 sebanyak 191 orang ditambah 2 DPK, sementara TPS 11 berjumlah 220 orang. Dari Labuan Batu, Sumatera Utara, Ikang Amanda, iNews melaporkan. Seorang ketua KPPS di Lampung Selatan meninggal dunia usai menjalani perawatan di puskesmas selama hampir sepekan. Korban sebelumnya jatuh sakit karena kelelahan usai bertugas di hari pemungutan suara. Usai sepekan menjalani perawatan di puskesmas, seorang ketua KPPS meninggal dunia setelah mendapat perawatan di rumah sakit. Almarhum bernama Husni, 43 tahun, yang merupakan ketua KPPS di TPS 3, Desa Agom, Kecamatan Kalianda, Lampung Selatan. Almarhum meninggal dunia pada hari Sabtu 24 Februari. Istri almarhum bernama Royhani mengatakan sang suami sebelumnya kelelahan usai menjalankan tugas di hari pemungutan suara. Kondisi diperburuk karena suaminya menderita asma akut. Husni meninggalkan seorang istri dan anak yang masih berusia 4 tahun. Almarhum merupakan tulang punggung keluarga. Dia kondisinya emang lagi batuk-batuk sama ya karena ngedrop ya, kecapean juga karena suami saya memperjuangkan, benar-benar memperjuangkan tugas negara ini, dia benar-benar. Sementara itu, KPU Lampung Selatan telah mendata administrasi anggota KPPS yang meninggal dunia untuk pemberian santunan. Sudah kita laksanakan, kita istilahnya identifikasi, klarifikasi ke bawah ya. Nanti untuk kelanjutannya ada di kewenangan sekretaris untuk masalah santunan atau gimananya kelanjutan. KPU Lampung Selatan mencatat sebanyak 6 petugas KPPS meninggal dunia. 4 diantaranya meninggal usai menjalankan tugas pemungutan suara. Dari Lampung Selatan, Lampung, Heri Fulistiawan, iNews melaporkan. Dukungan Koalisi Perubahan terhadap semua langkah untuk mengungkap kebenaran dan menghasilkan pemilu yang jujur dan adil makin membuka lebar wacana penggunaan hak angket. Saat ini Koalisi Perubahan menunggu sikap dari PDI Perjuangan. Koalisi Perubahan yang mengusung pasangan calon Presiden Anies Baswedan, Muhaimin Iskandar, mendukung jika memang ada niat baik untuk mengungkap kebenaran terkait laporan dugaan kecurangan dalam pemilu 2024 dengan cara hak angket. Saat ini mereka tinggal menunggu PDI Perjuangan. Akan menunggu apa yang dilakukan oleh PDI untuk mengajukan angket, ya. Kami sangat mendukung, sangat senang, ya. Kalau ada yang melangkah begitu, kita ada di belakangnya, kita siap, kita akan mengawal, kita akan cek sampai ke detail-detailnya, ya. Dan saya yakin pertemuan ini akan berlanjut. Berbagai masalah terjadi di pemilu 2024. Salah satu yang masih menjadi pertanyaan adalah penggunaan aplikasi Sirekap sebagai penghitungan suara. Dalam sebuah surat pernyataan, PDI Perjuangan menolak penghitungan suara dengan aplikasi Sirekap. Surat ini ditujukan ke Ketua KPU. Menyusul PDI Perjuangan, DPP Partai Keadilan Sejahtera, PKS, juga resmi melayangkan surat kepada KPU untuk meminta menghentikan Sirekap dalam penghitungan perolehan suara pemilu 2024. Politikus PDI Perjuangan Adian Napitupulu menegaskan hak angket merupakan pilihan konstitusi dan tidak boleh dilarang. Kesadaran setelah melihat temuan dugaan pelanggaran penyelenggaraan pemilu membuka peluang komunikasi hak angket akan berjalan. Artinya kesadaran ini mulai nampak di seluruh rakyat kita, pendukung 01 dan 03, di bawah kita sudah mulai komunikasi, kita sudah mulai ketemu. Hak angket sepertinya akan berjalan,
dan itu adalah pilihan konstitusional. Hak angket itu adalah hak yang diberikan oleh konstitusi pada DPR dan tidak boleh ada satu orang pun atau satu kekuatan pun yang melarang hak itu untuk digunakan oleh anggota DPR. Apapun kepentingannya, tidak boleh. Kalau dia coba melarang hak angket itu, artinya dia larang adalah digunakannya hak konstitusional. Dengan berbagai temuan dugaan kecurangan, rakyat Indonesia berhak mendapatkan penjelasan sebenarnya apa yang sedang terjadi. Tim Liputan iNews melaporkan.